Siap, Pak Edi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita. Terima kasih atas kehadirannya Ibu-ibu dan Bapak sekalian pada knowledge sharing BKTF sore hari ini. Hari ini akan disampaikan oleh Pak Herman Adarian dari Universitas Nasional. Topiknya mengenai teknik fisika dan pengembangan drone ya di Indonesia. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita awali dengan safety moment. Biasanya yang menyampaikan Pak Heldiansyah. Kali ini saya punya kawan ini yang juga ahli dalam bidang safety, ini Pak Paul Wijaya. Saya persilakan nih Pak Paul Wijaya untuk menyampaikan safety moment untuk sore hari ini. Silakan Pak Paul. Terima kasih. Screen-nya sudah bisa di-share ya, Pak Edi? Iya, silakan Pak. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Oke. Jadi saya mau coba share informasi tentang drone versus aircraft. Jadi rupanya cukup banyak juga, cukup banyak ini relatif, tapi dengan perkembangan teknologi drone ini, maka risiko di dunia penerbangan juga bertambah. Dan salah satunya ada kajian yang dilakukan di Universitas Dayton. Mereka mencoba mensimulasikan drone DJI Phantom 2 ini yang udah cukup lama lah umurnya ya, tua juga, dan pesawat. Ada video, mudah-mudahan jalan nih videonya. Kerusakannya cukup parah dan dikatakan di laporannya bahwa karena bentuknya lebih rigid daripada burung, yang paling sering terjadi adalah bird strike di aviation ya. Tapi di sini kerusakannya lebih parah karena drone ini lebih rigid dan bahkan sampai masuk ke rangka sayapnya itu. Tapi DJI sebagai pabrik yang pembuat itu mengatakan jenis drone ini sudah tidak diproduksi lagi. Jadi Phantom 2 ini mereka sudah tidak produksi. Dan yang disimulasikan itu sesuatu yang sangat-sangat kecil kemungkinannya terjadi. Dan mereka membuat drone dengan jenis yang lebih baru, dilengkapi dengan built-in geofencing. Mungkin Pak Herman nanti jelaskan. Dan altitude limitation, terutama yang dekat-dekat dengan airport. Ada beberapa kejadian di Kanada tahun 2017 Oktober, sebuah drone bertabrakan dengan pesawat di Kanada dan terkena pada sayapnya, ada kerusakan, tapi tidak sampai begitu parah dan mereka masih bisa landing dan semua penumpang dan krunya selamat. Di Kanada dibuat aturan bahwa drone dilarang terbang, recreational drone ya, dilarang terbang pada jarak 3,5 mil dari airport dengan ketinggian 90 meter, kira-kira 300 feet. Di Meksiko juga ada kejadian helikopter tertabrak dengan DJI Inspire 2, ini sedikit lebih besar drone-nya, pada saat sedang mengikuti lomba kendaraan, lomba mobil, di bulan Juni 2018. Drone-nya mengenai tail boom dari helikopter, dan vertical tail fin-nya itu rusak.
Untungnya helikopternya masih bisa mendarat, itu ada di gambarnya itu. Nah, dari beberapa statistik di Ontario saja di Kanada itu jadi cukup sering. Selama 6 bulan semester pertama tahun 2019 ada 33 kejadian hampir tabrakan, 2018 24, 2017 25. Jadi seperti saya katakan tadi, teknologi drone ini sesuatu yang relatif baru lah, mungkin dalam satuan dekade ini, tapi resiko bagi penerbangan bertambah. Mungkin itu aja Pak Edi yang saya bisa sharing. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya. Terima kasih Pak Paul. Momen yang sangat bagus. Kita langsung mulai saja. Waktunya saya berikan pada Pak Herman Adarian. Terima kasih sekali Pak Herman yang sudah bersedia untuk memberikan sharing pengetahuan tentang pengembangan drone ini untuk BKTF. Saya senang sekali bisa mengundang Pak Herman ini dari UNAS ya, jadi supaya merata gitu kan ya, ada UNAS, UGM, ITS, dan masih nunggu dari dari Universitas ini yang Jakarta ini yang UMN ya, UMN ada teknik fisikanya ini Pak Salehudin, ya, saya nunggu dari sana itu kan ya, supaya bisa saling berbagi dari kita untuk kita. Langsung saja saya persilakan Pak Herman Adarian untuk memulai sesi ini. Silakan Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi intro dari safety moment dari Pak Paul. Memang drone ini sekarang semacam primadona ya Pak ya. Dan saya sendiri sebenarnya masih dalam proses juga mempelajari tentang teknologi drone secara detail gitu seperti apa. Karena dalam pengembangan drone yang sudah saya lakukan selama ini, kami berupa dalam bentuk tim, Pak. Tidak bisa one man show di situ. Karena banyak sekali kompetensi disiplin ilmu yang terlibat dalam suatu sistem drone. Nanti bisa saya jelaskan. Saya tidak bisa share, Pak. Pak Edi, bisa di open? Ya, oke. Bisa dilihat ya Pak ya? Ya, sudah kelihatan Pak. Baik, selamat sore. Saya nama Herman Adarian. Saya bekerja di PT Indo-Pacific Communication and Defense, itu suatu perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang pengembangan, riset dan pengembangan serta produksi alat komunikasi dan drone, alat pertahanan, termasuk situ drone. Kebetulan di perusahaan saya bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan dan pembuatan drone. Di situ di background itu adalah salah satu drone yang kami buat di tahun 2016 awal. Ini adalah tipe Male Pak, medium altitude long endurance. Dan alhamdulillah selama 2 tahun pembuatannya, di akhir tahun 2018 pesawat ini sudah mampu terbang secara autonomous, full autonomous, dan di take off sampai landing, nanti ada videonya dan proses pembuatannya. Sekali lagi ini salah satu momen untuk kami menginformasikan bahwa putra-putri Indonesia itu mampu Pak untuk mengembangkan jenis drone baik dari yang kecil sampai yang besar. Selain itu saya juga masih tercatat sebagai dosen pengajar di Teknik Fisika Universitas Nasional. Bapak-bapak dan Ibu sekalian mungkin sudah tahu semua karena memang teknologi drone ini beberapa tahun terakhir khususnya di Indonesia itu sudah marak sekali digunakan baik untuk penggunaan militeri maupun penggunaan non-militeri atau komersial.
drone ini memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Paul Wijaya, ini kalau tidak dikontrol secara atau dipergunakan secara baik, itu memang bisa menjadi pembawa bencana sebenarnya Pak bagi kita ya. Oleh karena itu saat ini Indonesia sudah juga memulai untuk membuat beberapa peraturan-peraturan nanti di belakang. Karena drone ini terbangnya ke beyond visual. Karena dia beyond visual itu yang sulit untuk kita amati kalau kita tidak memiliki supporting teknologi yang mampu untuk mengawasi maupun untuk mengendalikan pesawat ini, drone ini. Drone itu tidak membawa manusia karena tanpa awak, terbang mandiri maupun otonomus, mampu memuatan senjata sensor maupun guidance missile. Ini berdasarkan dari informasi dari Department of Defense. Saya mengambil ini sebagai informasi awal, mungkin Bapak Debu sudah tahu di situ. Kegunaannya, kalau kita tahu saat ini drone itu hampir digunakan hampir pada semua lini keperluan pekerjaan, baik dari sisi military, semi military atau pertahanan keamanan dan komersial, Pak. Jadi TNI kita 3 matra ini, tiga-tiganya saat ini sudah menggunakan drone berbagai tipe, baik itu drone buatan dalam negeri maupun drone dari buatan luar negeri. Karena drone ini mempunyai beberapa tipe dan punya beberapa fungsi. Jadi uniknya drone ini adalah tergantung dari fungsinya nanti untuk apa, outputnya seperti apa. Seperti itu. Saat ini drone terbesar yang dimiliki, yang sudah beroperasi adalah yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Itu drone dari masih produk luar Pak, tactical, kelas tactical. Fungsinya baru saat ini sebagai intelligence, pengumpulan data saja, belum sebagai law enforcement. Itu sudah beroperasi sekitar 2 tahun terakhir. Itulah yang saya tahu, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Bapak dan Ibu, drone yang tanda petik paling canggih yang kita miliki saat ini. Jadi untuk drone ini digunakan untuk pertahanan dan keamanan, penegakan hukum dan keamanan juga. Polisi kita beberapa kali kita lihat demo sudah mulai menggunakan drone untuk mengawasi demo. Selain itu, drone juga bisa digunakan untuk identifikasi titik-titik api kebakaran hutan yang tiap tahun terjadi di Indonesia. Tapi memang itu tadi memerlukan istilah itu koneksi antar departemen supaya kegunaan drone ini bisa optimal. Ujung-ujungnya adalah kembali nyangkut ke peraturan yang harus diterapkan sebelum drone ini mampu terbang untuk keperluan-keperluan yang seperti kebakaran hutan dan demo-demo seperti ini. Terus yang paling banyak saat ini Pak, selain military itu penggunanya untuk sipil itu betul-betul drone ini 10 tahun terakhir sangat-sangat bermanfaat, karena pengalaman pribadi saya sudah menggunakan drone untuk keperluan komersial ini di tahun 2010 untuk keperluan foto udara. Paling banyak digunakan saat ini penggunaannya adalah untuk foto udara, baik itu untuk keperluan pemerintah, government, maupun untuk keperluan swasta. Kalau swasta umumnya sekarang ini yang paling booming itu adalah untuk perkebunan, terutama perkebunan sawit. Tapi belakangan perkembangan drone untuk komersial ini lebih banyak tipenya yang digunakan, tergantung dari keperluannya. Saat ini sudah dicoba juga di Indonesia buatan dalam negeri untuk agriculture, seperti penyemprotan pupuk, penyemprotan obat tanaman untuk hama, dan juga untuk
delivery beberapa sudah ada uji cobanya di Indonesia untuk delivery, tapi untuk jajaran yang dekat, paket barang pesawat yang kecil. Kalau di luar sudah aplikasi sudah sangat banyak untuk komersial ini, Pak, dan itu sudah menjadi suatu hal yang biasa penerbangan menggunakan drone seperti itu di sana. Ini adalah timelapse pengembangan drone yang saya ketahui. Mohon maaf, mungkin nanti bisa ditambahkan apabila ada kekurangan data. Ini yang saya ketahui dan saya terlibat di dalamnya. Dari tahun 2003, BPPT dan PTDI mengembangkan drone namanya RUTAF. RUTAF ini nama singkatan dari Rajawali, Tactical Aerial Vehicle. Dan ini hanya 1 tahun pengembangannya. Kemudian di saat yang bersamaan, sekitar 2003 itu, Keman RI dan PT Wisco Aerospace itu mengembangkan namanya drone SkySpy 5, SS5. Nah, ini adalah cikal bakal pengembangan drone di Indonesia yang dibuat di seutuhnya mulai dari desain dari pesawat, desain dan pembuatan autopilot system, dan gimbal kameranya pun kita buat. Kebetulan saya terlibat di sini di tahun 2003 pengembangan drone ini, dan sudah terbang secara autopilot walaupun take off dan landingnya masih manual di tahun 2003. Waktu itu masih Menteri Pertahanannya Pak Juwono Sudarsono, terbang sejauh 15 km. Inilah cikal bakal, kemudian berlanjut BPPT mengembangkan drone bulung, gagak, pelatuk, alap-alap seriti, dan saya pun terlibat di dalamnya mulai dari pada saat Pak almarhum Profesor Saejeni sebagai deputi sampai menjadi kepala BPPT, saya dan tim dari Aviator terlibat di pengembangan drone bulung, gagak, pelatuk, alap-alap seriti ini. Dan Wulung itu di tahun 2007 sudah mampu terbang autopilot sejauh 30 km pada ketinggian 5.000 feet di Nusa Wiru Pangandaran. Nah, selama 3 jam terbang non-stop waktu itu. Nah, itulah salah satu prestasi kita sebenarnya saat itu sudah mampu membuat drone Wulung. Wulung ini tipik kelasnya masuk ke tactical karena dari sisi berat dan lama terbang. Didesain berat maksimum 120 kilo, lama terbang sekitar 6-8 jam. Tapi memang proses ini terhenti karena sesuatu dan lain hal, dan diteruskan oleh BPT dengan partner pengembang lainnya. Wafindo, di Selibang TNI AU juga sudah mulai mengembangkan drone juga di tahun 2003-2010. Masih internal, Pak, sudah terbang, tapi itu tadi kendala di kita adalah dari sisi kebijakan, pemangku kebijakan, dan juga dari sisi biaya pengembangan. Karena mengembangkan drone ini ya tidak membutuhkan dana yang besar, ya, tidak kecil, dan sebenarnya dibutuhkan juga komitmen semua pihak. Kalau drone ini sudah jadi harus digunakan seperti itu. Tapi ya di era tahun 2003-2010 umumnya pengembangan ini masih dalam level prototipe, belum masuk ke tahap lanjut seperti sertifikasi dan sebagainya. Tahun 2010-2020, nah inilah mulai boomingnya pembuatan drone. Banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta, negeri, perusahaan swasta, kemudian pemerintahan, government mengembangkan drone, military, universitas mengembangkan juga, baik negeri maupun swasta. Banyak sekali yang dikembangkan, dan kalau kita hitung itu udah banyak sekali, Pak, sebenarnya kemampuan teknologi yang dikembangkan oleh putra-putri Indonesia ya. Umumnya yang dikembangkannya adalah betul-betul buatan dalam negeri. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi umumnya mereka sudah mampu terbang semua pesawatnya. Tapi apakah sudah nyampe proses sertifikasi atau belum, itu hanya beberapa saja, Pak, yang saya ketahui yang sudah memiliki sertifikasi untuk digunakan atau untuk produksi. Tadi
Ini berhubungan dengan dari safety moment tadi dari Pak Pol. Indonesia boleh dikatakan agak terlambat, Pak, untuk mengeluarkan peraturan tentang pengoperasian drone untuk peran sipil dan militer Indonesia. Itu baru tahun 2015 sudah baru ada peraturan Menteri Perhubungan tentang pengoperasian pesawat udara tanpa ada ruang udara yang dilayani, kemudian dilakukan perubahan. Perubahan ini menambahkan beberapa detail lagi, aturan-aturan yang lebih detail yang ternyata belum termaktub di dalam peraturan sebelumnya. Nah, sedikit tadi Pak disinggung masalah drone yang DJI. Memang DJI saat ini merupakan salah satu drone yang benar-benar menerapkan safety. Dari tahun ke tahun mereka melakukan revolusi tanda petik ya dalam teknologi dan juga dalam safety untuk penerbangannya. Drone DJI ini saya gunakan dari tahun 2014, 2013, drone 2, DJI Phantom 2 yang tadi disebutkan. Saat itu memang belum ada istilahnya itu geofencing, itu belum ada, altitude limitation juga belum ada. Karena mungkin saat itu belum banyak yang menggunakan drone untuk terbang, dan ternyata memang drone ini harus diikat dengan suatu aturan yang ketat karena semakin canggih drone ini dan kadang-kadang terbangnya pun tanda petik sudah masuk wilayah penerbangan sipil, dan itu sangat berbahaya untuk keselamatan dari penerbangan sipil kita maupun di luar. Jadi yang di DJI Phantom ini yang update terus, itu yang diupdate setiap bulan itu adalah mereka menambahkan data-data bandara, area-area yang restricted area, mereka akan blok di situ, di mana drone ini tidak akan bisa terbang, bukan jangan terbang, tidak akan bisa dihidupkan, tidak akan bisa di arming di area-area yang dekat dengan bandara sejauh 5 km. Tapi ada beberapa juga sistem autopilot lainnya selain DJI, ini yang sampai saat ini yang sifatnya open source itu Pak, itu sampai saat ini masih bebas saja Pak terbangnya. Jadi mereka bisa terbang malah di bandara. Jadi memang sangat penting aturan itu dibuat, mengingat kalau ada masalah atau kecelakaan itu yang rugi adalah pesawat penerbangan sipil kita Pak. Kalau drone hanya rugi di material, tapi kalau penerbangan itu sangat besar dampaknya, sangat untuk dampaknya kerugiannya gitu. Dari tahun 2003 yang saya ikuti pengembangan drone sampai tahun 2010 berjalan ini, baru 3 produk drone dalam negeri yang tersertifikasi. Saat ini ada lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan sertifikasi drone baru pada penggunaan militer. Penggunaan untuk militer, sedangkan untuk penggunaan untuk non-military itu baru diikat dengan peraturan Menteri Perhubungan, di mana itu nanti di sana terkait dengan ketinggian terbang, area terbang, geofencing ini, lokasi untuk area terbangnya, dan ketinggian maksimumnya sudah ditentukan di sana. Tapi untuk sertifikasi penggunaan militer memang ada beberapa tambahan persyaratan. Di sini semua drone yang akan digunakan oleh militer Indonesia, oleh TNI maupun Kementerian Pertahanan, harus melalui uji kelaikan dari IMA, kalau kita namakan itu IMA, Indonesia Military Airworthiness Authority. Itu badan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dari tahun 2003 sampai 2020 yang sudah mengantongi sertifikat IMA itu, yang saya tahu, mungkin nanti bisa dikoreksi, mungkin bisa ditambahkan datanya, sampai tahun 2019, itu baru 3 drone Wulung, terkait drone buatan PT IPCD, kebetulan kami, produk kami di sana, dan kemudian drone alap-alap, juga buatan dari BPPT. Jadi 3 drone ini sudah memiliki sertifikasi, type certificate untuk dari desain, dan juga kelaikan udara, jadi bisa digunakan untuk kegunaan militer dan kegunaan lain di ruang lingkup militer. Ini adalah sedikit informasi teknis tentang drone Wulung.
masuk ke quest technical dia, karena terbang sekitar 5 jam, jaraknya 150 km. Kalau jarak umumnya drone ini dibatasi oleh komunikasi sama sistem powernya, power plant-nya. Altitude ini juga dibatasi oleh engine, kemampuan dari engine. Alap-alap lebih kecil juga certified 100 km, ini saya tahu memang sudah dites sampai 100 km. Dan Wulung dan alap-alap ini fungsinya hanya untuk sebagai recognition dan untuk pengumpulan data. Jadi belum sebagai law enforcement. Kalau target drone agak berbeda dengan yang lain. Target drone adalah untuk latihan penembakan ground to air missile. Memang pesawat ini didesain untuk dijatuhkan dan diharapkan dengan kecepatan tertentu, paling tidak sepertiga dari kecepatan pesawat tempur, paling tidak minimal, itu untuk melatih pasukan Pashas maupun artileri medan untuk melakukan penembakan sasaran. Untuk payloadnya dia berupa tergantung dari sistem locking dari missile yang digunakan. Kalau Pashas menggunakan Kiwi 3 itu dia sistemnya dia pakai sinar ya, locking sinar dari pesawat. Kalau pesawat tempur itu kenal engine-nya, powernya, engine, knalpot belakangnya itu yang di lock. Panas, ya locking panas. Bisa juga MDI dari radar, mission detection indicator. Jadi target drone ini sudah tersertifikasi juga dan dari desain dan autopilot sistemnya pun kami kembangkan secara internal. Ini bentuk dari sertifikasi IMA, biasanya terdiri atas dua. Satu adalah sertifikasi type sertifikat dari pesawat dan satu adalah sertifikasi kelaikan udara militer. Saya masukkan sedikit video tentang target. Ini proses produksinya. Drone ini bersifat modular, jadi bisa dipasang, dibongkar pasang, memudahkan untuk mobilisasi. Ground control kita juga kembangkan sendiri dari open source, kami modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang kami butuhkan dan sudah terbang 5 kilo. Baiklah, tadi target drone kenapa pakai parasut? Ada ceritanya, Pak. Kalau ditembak-tembak nggak kena kan sayang pesawat ini. Jadi kita menggunakan parasut untuk recovery sistemnya. Jadi kalau ditembak-tembak tidak kena, masih bisa kita terbangkan lagi. Seperti itu. Sebenarnya kalau ditembak kena rudal ya sudah hancur, berantakan, total loss. Seperti itu. Oke, ini juga saya hanya share informasi umum dan Bapak-Bapak Ibu sudah tahu semua tentang sistem kendali integrasi dari drone ini. Secara umum terbagi atas 3 komponen utama, yaitu air vehicle dan payload, satu paket.
communication system, dan ground control. Untuk sistem kendali, umumnya hanya 3 sistem kendali yang digunakan, yaitu kendali manual, semi-otomatis, maupun kendali otomatis. Dari sistem kendali kecerdasan drone tadi, kalau kita bikin dalam bentuk agak detailnya, itu di pesawat terbagi atas 2 sistem, on-board system, itu terbagi atas flight control subsystem, dan payload system. Kalau ground control itu terbagi payload control station dan off-sensor control station. Yang akan saya agak detailkan bahas di sini adalah peran dari teknik fisika itu dalam hal pengembangan flight control system. Karena flight control system ini adalah salah satu komponen yang paling utama, ya, otaknya dari suatu drone. Dia harus mampu mengendalikan pesawat ini secara stabil, mengikuti perintah jalur terbang yang sudah disiapkan, dan mampu mengirimkan data-data detail seperti di pesawat, kokpit pesawat. Jadi sistem terbagi 2, flight control dan payload. Ini terpisah sistemnya, tidak jadi satu. Komunikasi pun umumnya komunikasi yang digunakan pun terpisah dengan frekuensi yang berbeda. Tapi ada beberapa pengembang flight control itu membuat sistem komunikasi menjadi satu sistem komunikasi. Di sini di ground control itulah yang memonitor semua pergerakan pesawat, dan observer ini adalah yang memonitor output data atau payload yang dikirimkan ke ground control. Jadi secara umum hanya seperti ini isinya sebenarnya dalam suatu sistem drone terintegrasi. Drone mapping, Pak. Ini saya agak bahas kembali ke belakang, bahwa Pak juga sudah tahu, mungkin saya hanya merefresh saja. UAV ini terbagi seperti pesawat terbang umumnya. Dia mempunyai, ada yang fixed wing, ada yang helikopter, blim ini balon udara, dan multirotor. Tapi belakangan, 2-3 tahun belakangan ini, ada beberapa pengembang drone di Indonesia maupun di luar, itu mengkombinasikan hybrid system. Jadi mengkombinasikan antara multirotor dengan fixed wing. Nah, jadi namanya VTOL system. Take off landing menggunakan multirotor, untuk cruise pada saat dia terbang cruise mode dia menggunakan fixed wing. Jadi tapi secara umum terbagi atas 4 ini. Sebelum kita membuat suatu drone, memutuskan suatu drone yang akan kita buat, itu kita harus tahu dulu fungsinya untuk apa. Nah, kalau kita sudah tahu fungsinya untuk apa, kemudian baru kita bisa putuskan kita menggunakan model yang fixed wing, apakah helikopter, apakah blim atau balon udara ini, atau menggunakan multirotor. Keempat jenis ini dalam pembuatannya tetap ada namanya airframe maupun non-airframe kalau kita bicara satu sistem dari drone. Nah, airframe ini kita sebelumnya harus tahu dulu kita mau desain airframe ini strukturnya seperti apa, terus perhitungan aerodinamisnya seperti apa, kemudian perhitungan performanya seperti apa. Ini semua tergantung dari output nanti, fungsi dari drone ini untuk apa. Jadi model structure itu bisa berbentuk composite, metal, plastik, aerodinamik itu apakah kita perlu membuat simulator dulu atau membuat modelnya dulu, atau kita langsung terbang for eksperimental. Nah, saya kisah sedikit nih Pak dengan Pak Said Almarhum, Profesor Said Almarhum. Kami seharusnya yang benar, kata beliau waktu itu, yang benar dalam mengembangkan sebuah pesawat, drone juga termasuk dalam pesawat, itu tentunya dibuat dulu modelnya, dibuat dulu simulasinya, baru kita terbang. Fungsi terbangnya ini adalah untuk melakukan validasi terhadap perhitungan-perhitungan teoritis yang sudah dihitung sebelumnya. Tapi pada saat kami bergabung pengembangan drone dari tahun 2005 sampai tahun 2010, kita lebih banyak langsung eksperimental. Jadi eksperimental itu adalah langsung terbang.
langsung terbang, kemudian baru kita collecting data itu kemudian baru kita bandingkan dengan data teoritisnya sebelum perhitungan teoritis dari pesawat ini. Kenapa seperti itu? Karena memang waktu itu budgetnya sangat terbatas. Nah, kalau kita memulai dari sistem dari mengikuti tahapan-tahapan yang seharusnya, itu dengan dana yang ada tidak pernah bakal jadi pesawatnya Wulung itu. Seperti itu. Jadi kita balik sistemnya, dan itu alhamdulillah dengan perhitungan teoritis memang ada perbedaan pasti, tapi bisa dikompensasi. Nah, itu yang terjadi pada Wulung waktu itu dengan almarhum Pak Said Jeni. Non-airframe itu ada flight control, data komunikasi, ground control station, dan payload. Flight control pun yang ada itu juga ada manual, semi-automatic, fully automatic, komunikasi juga menggunakan data link yang berbeda, apakah menggunakan satu data link, frekuensi yang sama atau frekuensi yang berbeda. Nah, 4 komponen utama ini ditambah dengan airframe, itulah yang support sehingga terjadi satu sistem drone. Banyak sekali yang terlibat di sini untuk mengembangkan satu sistem drone. Tipe apa saja? Syarat ini adalah harus ada. Nah, dalam negeri kita PR-nya adalah membuat sistem komunikasi data. Sampai saat ini yang saya tahu, kami pun masih menggunakan sistem komunikasi dari luar, karena dari dalam negeri kami pernah mencoba beberapa sistem komunikasi buatan dalam negeri, tentunya dengan pesawat model yang kecil dulu untuk meminimumkan risiko kegagalan. Belum memenuhi persyaratan yang ada untuk digunakan untuk drone yang kami buat. Jadi yang kami tahu sampai saat ini pun untuk komunikasi kita masih menggunakan komunikasi dari luar. Sebelum kita membuat suatu program dalam flight control, kita harus tahu dulu gaya-gaya yang bekerja pada pesawat sama seperti sesuatu benda. Apabila kita ingin membuat stabil, kita harus tahu gaya-gaya yang bekerja. 4 gaya utama, Pak, ini umum, semua sudah tahu, saya cuma hanya refresh saja. Ada lift, gaya angkat, weight, gaya berat karena pengaruh gravitasi, thrust, gaya dorong, dan drag, gaya hambat karena pergerakan benda di udara. Dan 4 ini adalah data-data yang harus kita tahu sebelumnya, sebelum kita mendesain suatu sistem flight control dari suatu drone. Selain itu juga data yang yang penting, data dasar utama adalah kita harus mampu mengendalikan pergerakan udara, pesawat di udara ini sama dengan pesawat berawak. Pitch, roll, and yaw, ini adalah 3 gaya utama dari pergerakan pesawat. Pitching adalah gaya angguk, roll, gaya guling, kanan dan kiri, dan yaw itu pergerakan dari terhadap ke kiri dan ke kanan dari suatu pesawat. Jadi 3 gaya utama ini yang juga nanti yang harus dikendalikan oleh sebuah flight control. Ini detail tadi, detail dari pesawat mungkin kita semua sudah tahu. Ada fuselage, ada wing, ada horizontal stabilizer, ada vertical stabilizer atau fin, radar, elevator. Untuk pesawat fixed wing umumnya memiliki elevator, aileron, maupun radar. Itu standar. Di dalam drone ini disebut dalam aileron, radar, elevator disebut dalam bidang kendali. Komponen utama tadi saya rangkum sedikit dari yang di atas. Itu sistem utama drone itu 4 sistem utama: komunikasi, payload, wahana terbangnya sendiri, drone-nya, dan ground control. Nah, dalam sistem wahana terbang itu terbagi beberapa subsistem utama, yaitu sistem navigasi dan kendali terbang, sistem airframe, elektronik, dan power pembangkit daya. Untuk hari ini mungkin saya akan lebih agak bahas detail tentang subsistem navigasi dan kendali terbang, karena yang seperti judulnya tadi, Pak, peluang dan kontribusi teknik fisika dalam pengembangan. Kalau pengalaman saya dari tahun 2003 sampai tahun 2020, yang paling potensial yang bisa kita masuk ke dalam pengembangan sistem drone ini adalah dalam sistem pengembangan sistem navigasinya dan kendali terbang. Soft navigasi dan kendali ini mungkin teman-teman sudah tahu isi dalamnya seperti apa.
seperti ini, terdiri atas FCC itu Flight Control and Navigation. Di situ ada flight control komputer. Disitulah semua pusat kontrol dari suatu drone. Biasanya FCC ini terdiri atas sebuah microcontroller kecil yang terhubung dengan beberapa sensor-sensor pendukung. Kalau dilihat di sini ada HRS, ada itu adalah Altitude Data and Heading Reference System. Nah, ini data-data yang tadi Pak, dari pitch, yaw, roll, liftnya pesawat, drag-nya, segala macam, kita masuk semua datanya di sini, kemudian dikendalikan. Jadi untuk mengembangkan ini pun, seperti saya informasikan di awal, itu kita tidak bisa sendiri, disiplin ilmu sendiri, karena banyak disiplin ilmu di sini yang akan terlibat dalam pengembangan, even dalam pengembangan flight control. Nah, dari sini, ini related knowledge, kira-kira bidang-bidang yang terlibat dalam pengembangan suatu sistem drone itu ada flight dynamics, flight navigation, flight control, embedded control maupun sensor dan instrumentasi. Kalau untuk dynamic flight navigation, flight control dan embedded itu biasanya pengalaman saya itu lebih banyak dipegang oleh orang teknik penerbangan. Nah, selebihnya, tapi di sini ada overlap di sini Pak. Ada flight control dan embedded control. Belakangan teman-teman dari telekomunikasi, dari teknik informatika, teknik elektronik maupun teknik fisika sudah mulai ikut dalam pembuatan flight control ini. Tapi memang kemampuan untuk mengembangkan sistem software dan hardware kendali ini tetap bukan berkontribusi, tetap bekerja sama dengan yang ahlinya di bidang flight control, flight dynamic, seperti itu. Jadi peluang kita adalah dari teknik fisika itu adalah dari pengalaman saya, mungkin nanti bisa ditambahkan atau dan ibu sekalian, itu di bidang flight control maupun embedded controlnya, programming. Di sini kita bisa ikut di situ berkontribusi di sana karena memang otaknya dari suatu drone itu adalah di flight controlnya. Sambungan ilmu pengetahuan atau teknologi yang terlibat dalam pengembangan suatu drone itu, seperti saya bilang tadi, kita tidak bisa sendiri, adalah telekomunikasi, electronics, network IT, encoding, dan embedded programming. Itu ini semua dibutuhkan dalam suatu kesatuan dalam pembuatan suatu sistem drone yang sangat kompleks sekali. Untuk drone flight controller sini sedikit saya bisa ini kan kenapa ada profesional, ada hobis di sana. Umumnya yang hobis itu software sama, kemampuan sama, tapi biasanya hanya dibatasi oleh sistem safety-nya saja, keamanannya saja. Biasanya yang hobi seperti Fixhawk, APM, autopilot, OpenPilot, ini hanya satu layer microcontroller. Sedangkan yang profesional umumnya mereka sudah menggunakan redundant system. Jadi apabila satu fail sistem yang kedua dan ketiga itu akan menggantikan sistem tersebut. Jadi perbedaannya hanya di level dari sistem keamanannya saja dan kemampuan dari sensornya mungkin lebih sensitif. Tapi belakangan Fixhawk Ardu ini dari Fixhawk ini sudah mulai menambahkan sensor tambahan ya. Kalau dulu mereka hanya punya satu GPS data saja, sekarang sudah bisa 2 GPS. Dulu satu komunikasi, sekarang masih 2 komunikasi yang digunakan seperti itu. Jadi sudah mulai ada peningkatan dari tahun ke tahun dari flight controller ini. Umumnya sekarang di Indonesia umumnya menggunakan APM maupun Fixhawk untuk pengembangan software development-nya. Karena APM maupun Fixhawk ini base-nya itu adalah open source dari Arduino. Open source itu sudah dikembangkan oleh banyak orang, sehingga secara logika kalau di satu sistem dikembangkan oleh banyak orang, tentunya koreksinya pun oleh banyak orang.
Saat ini PIXOC inilah yang salah satu sistem autopilot yang mudah didapat, harganya tidak begitu murah, tapi reliability-nya cukup bagus. Dan ini sudah digunakan aplikasinya baik di pertambangan, untuk tambang, untuk kehutanan, untuk foto udara perkebunan, maupun kegiatan-kegiatan pemetaan lainnya. Umumnya menggunakan PIXOC atau APM. APM ini adalah generasi pertama dari PIXOC. Ini bukan, ini Pak, saya ke belakang sedikit bahwa seperti inilah kira-kira sistem kontrol dari suatu drone secara umum, di mana kontrol inilah yang di flight control itu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa output itu sesuai dengan input yang kita gunakan, di mana masukan itu data dari gyro, accelerometer, magnetometer, barometer. Ini semua data akan diproses oleh controller, dan umumnya untuk control law-nya, sistem kontrol yang digunakan itu menggunakan PID sampai saat ini. Dulu pernah kita mencoba waktu dengan BPPT menggunakan sistem kontrol stokastik full model, tapi itu ternyata belum berhasil karena banyak sekali parameter-parameter uji yang harus dikalibrasikan pada saat yang bersamaan. Sampai saat ini pun yang saya tahu, kebetulan saya pernah bekerja sama dengan beberapa perusahaan saya, dan saya juga tentunya bekerja sama dengan beberapa pembuat autopilot system, pembuat flight control system ini dari Eropa maupun dari Amerika. Itu umumnya mereka masih menggunakan sistem PID. Jadi sistem PID ini sampai saat ini masih digunakan untuk proses kontrol suatu drone. Tentunya dengan beberapa tambahan lagi, beberapa tambahan sensor, program-program tambahan untuk noise-nya, untuk reduction noise-nya. Flight control seperti ini kurang lebih, kita dapat data dinamik. Ini refresh saja Pak, persis seperti yang kita pelajari, yang kami dulu dapat pelajaran dari kontrol otomatis. Ya, beginilah isi flight control juga di dalam drone, sama seperti ini. Sensor, kita mengolah data dari sensor, sehingga bagaimana outputnya itu tetap seperti yang kita harapkan. Ya, intinya kalau drone itu bagaimana pesawat ini terbang, kondisinya tetap level, tidak dalam kondisi tidak stabil. Jadi itulah fungsi dari flight control ini, untuk membuat drone ini tetap stabil terhadap 3 aksis tadi, terhadap 3 gaya pitch, roll, and yaw. Detailnya lagi, ini yang pernah kami buat dengan BPPT. Jadi ini adalah flight control yang kami buat dengan BPPT dulu tahun 2009. Untuk desain tetap tidak berubah sampai sekarang, masih seperti ini. Hanya microcontrollernya saja, yang mikroprosesornya saja yang berubah dari sisi kemampuan, sensitivitas, flash RAM-nya, penyimpanan datanya seperti itu. Tapi secara umum seperti kita ketahui bahwa flight control inilah sebagai otak dari suatu drone, karena semua komen data, processing data, maupun data yang akan terkirim ke ground control, itu semua manajemennya diatur oleh flight control. Jadi sangat menarik apabila nanti Bapak dan Ibu mungkin nanti tertarik untuk pengembangan drone yang memiliki basis software, kemampuan membuat programming. Jadi ini merupakan challenge juga kalau bisa seperti itu. Flight control itu data yang harus dikontrol, roll, pitch, yaw, dampernya. Jadi kalau dikontrol itu adalah ininya Pak, kita setting gain Pak, bagaimana mendapatkan gain yang tepat untuk mengontrol pergerakan pesawat dari 3 aksis tersebut. Untuk sistem autopilotnya, komennya itu kita dapat data dari mengatur dari airspeed, altitude hold, dan rate-nya untuk kontrol maupun heading-nya dari kompas. Auto navigation itu juga komen dari flight control, dan emergency. Emergency ini juga dikomen dari flight control, apakah loss komunikasi dari turn to base atau engine failure, itu dia circling glide sampai jatuh tentunya.
semua bisa diprogram oleh flight control. Teknologi support. Nah, ini yang cukup menarik di kita. Ini support drone di Indonesia. Sebenarnya beberapa komponen utama drone itu sudah ada di Indonesia. Walaupun sebagian besar bukan buatan dalam negeri. GPS saja itu yang saya tahu, mungkin bisa dikoreksi, yang saya tahu GPS itu kita belum bisa mengembangkan. Yang saya tahu. Tapi kalau memang sudah ada, itu bagus bagi kita dan mungkin bisa kita aplikasikan. Sistem yang lain seperti airframe structure, material airframe, kalau kita menggunakan sistem composite, kita harus butuh carbon fiber, kita butuh fiberglass. Fiberglass pun khusus. Kalau untuk pesawat itu ada yang namanya tipe fiberglass aero. Di Indonesia belum ada. Di Indonesia belum ada fiberglass aero, jadi masih impor dari luar. Tapi untuk engine, servo, itu bisa dapat. Autopilot, beberapa komponen juga sudah ada di Indonesia, tapi beberapa komponen utama dari autopilot seperti gyro dan accelerometer itu masih beberapa yang masih dalam bentuk dalam kontrol item dari negara pembuat. Jadi ya itulah salah satu kekurangannya kita. Kita tidak mampu membuat raw material, ya, memproduksi raw material sendiri. Jadi kita harus beli, walaupun kita mampu mendesain hardware-nya, software-nya, tapi raw materialnya masih sebagian besar kita beli dari luar. Nah, untuk autopilot, Indonesia sudah mampu membuat. Kami sudah mampu membuat di target drone, tapi di pesawat yang besar kita belum, masih menggunakan autopilot dari luar karena bukan karena apa ya, karena itu tadi lebih kompleks saja data yang diperlukan dan processing yang diperlukan. Kalau di luar negeri itu yang saya lihat infrastrukturnya sudah bagus. Kalau kita mau membeli komponen-komponen seperti accelerometer, gyro, dan micrometer itu sudah banyak dijual. Tapi kalau di Indonesia masih sangat terbatas. Dan untuk target drone ini adalah autopilot yang kami pasang di target drone kami tadi dan sudah sertifikasi dari IMA. Ini kita bikin di dalam negeri. Untuk komunikasi juga saat ini, komunikasi umumnya drone yang di Indonesia masih menggunakan komunikasi itu komunikasi radio. Apakah dia di frekuensi 433, 900, 200, 800, masih menggunakan radio komunikasi untuk telemetri datanya. Untuk di Indonesia. Kalau untuk video, masih ada juga yang menggunakan radio frekuensi, ada juga menggunakan S-band dan L-band. Nah, informasinya tuh kalau pesawat yang dari Israel yang digunakan TNI AU itu menggunakan Ku-band untuk video. Untuk data mereka masih menggunakan ground control. Di sini komunikasi sangat vital. Dia sebagai bottleneck. Kalau komunikasinya fail, ada kemungkinan dan besar kemungkinan kita akan loss dari drone-nya. Jadi saat ini beberapa komunikasi memang sudah terenkripsi, tapi itu tidak jaminan juga. Jadi walaupun sudah terenkripsi, datanya sudah hopping frekuensinya, tidak menjadi jaminan bahwa komunikasi kita akan secure. Jadi salah satu masalah utama dari drone ini, dari awal kami dulu mengembangkan dengan BPPT sampai saat ini itu dekomunikasi. Ini topologinya seperti ini. Sebenarnya bisa saat ini dari basic yang saat ini yang digunakan umumnya dari ground control masuk ke jaringan, dari jaringan baru dikirim ke command center. Karena itu tadi kita masih menggunakan radio frekuensi, data dan videonya, dan itu sangat bergantung dari jarak komunikasi yang ada. Bukan dari kemampuan drone-nya, tapi dari jarak komunikasi yang umumnya seperti itu. Kalau drone yang kami buat yang Mali itu, kalau menggunakan satelit komunikasi, itu mampu terbang 4.000 km, karena dia mampu terbang 22 jam non-stop dari kapasitas bahan bakarnya. Tapi karena sekarang masih menggunakan radio frekuensi untuk komunikasi data telemetri dan videonya, yang pesawat yang besar itu yang tadi
yang kami kembangkan yang paling besar hanya mampu terbang sejauh 200 km line of sight. Nextnya mungkin topologi yang ada efektifnya mungkin seperti ini Pak, kita bisa rely on satellite. Berapa kali kami memang dipanggil untuk koordinasi masalah komunikasi dengan Mabes TNI. Kami sudah menyarankan bahwa kalau memang untuk supaya command center ini bisa mengetahui yang pakai satelit, tapi dari pihak TNI, Mabes TNI itu sendiri pun mereka belum yakin apakah satelit komunikasi yang mereka punya sekarang ini aman datanya, komunikasi datanya. Jadi sampai saat ini pun kita masih menggunakan radio komunikasi di mana data terkirim, baru datanya terkirim lewat satelit. Nah, jadi bisa backbone untuk fiber optik maupun satelit langsung ke command center. Terakhir, ini kira-kira secara umum area of interest selama ini teknik fisika adalah ke industrial, oil and gas, berarti kita bicara kontrol PLC, ladder, IL, SCADA. Kalau kita mau berkontribusi ke dalam drone, itu areanya kita ganti, Pak. Area interestnya itu adalah PTPA, drone atau aviation. Berarti kontrolnya itu kita sudah mulai masuk ke microcontroller, DSP, program language, C#, C++, Python, dan Java. Jadi sebenarnya dengan pelajaran ilmu kontrol di teknik fisika itu bisa kita aplikasikan sistem kontrolnya dalam bidang lain, contoh seperti dalam teknologi drone. Itu kalau kita mau mencoba ke bidang lain selain bidang yang sudah selama ini baku di teknik fisika. Ini sedikit video penutup sekitar 5 menit tentang produk Mali kami yang saat ini adalah sertifikasi IMA, proses sertifikasi dari IMA. Mudah-mudahan tahun ini sertifikasinya keluar.
Ada sopo ini. Dan kamu pulang malam. Demikian Pak, yang share knowledge dari pengalaman saya dari sisi teknologi tujuan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman Adarian, presentasinya. Ini sebelum nanti bertanya langsung, ini dari chat ini juga sudah ada yang bertanya. Pertama dari Pak Paul Wijaya, ini menanyakan apakah sensor yang digunakan menggunakan military spec. Itu Pak pertanyaannya Pak. Paul Wijaya, Pak Paul. Sensor military spec. Untuk penggunaan sensor itu mungkin bisa lebih detail. Sensor dari untuk flight control, sensor dari data GPS atau komunikasi. Sensor untuk flight controlnya, Pak Herman. Baik. Flight control ini untuk sensornya itu untuk gyro dan accelerometer itu umumnya tidak ada yang ada military spec. Yang military spec itu adalah casingnya, Pak. Jadi sensornya itu ya yang dicari adalah semakin sensitif terhadap error, gitu Pak. Jadi yang military spec sensornya itu adalah di casingnya biasanya, casingnya yang military. Seperti itu. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Pak Rian Toro, bisakah security flight control system FCS drone ini dibajak atau dihack? Pertama biasanya, terima kasih Pak Ariantoro. Umumnya yang pertama yang dibajak, yang dijam itu adalah komunikasinya Pak. Jadi dia harus mampu masuk ke layer komunikasinya dulu. Apabila komunikasinya sudah bisa di override, kemudian dia bisa mengontrol flight controlnya. Karena sistem flight control itu sifatnya open, jadi tidak ada password. Jadi
yang biasanya di lock itu adalah di sistem komunikasinya. Jadi bisa dihack atau enggak nih Pak? Bisa Pak, bisa, sangat bisa. Bisa ya. Dan itu sudah terjadi. Beberapa tahun yang lalu mungkin sudah informasi sudah menyebar luas, itu sebuah pesawat Boeing in situ ya, Boeing in situ dari Boeing itu take off dari kapal perang, landingnya di Iran, landing dengan selamat, jadi tidak ditembak jatuh. Jadi yang pertama ya, layar pertama yang harus dibajak atau di hijack itu adalah layar komunikasinya. Kita harus tahu pattern komunikasinya seperti apa. Walaupun sudah di-encrypt, tetap komunikasi merupakan bottleneck di situ. Berikutnya lagi Pak, ini untuk Ibu Estianti Kawati, implementasi SWAM Pak. Ini grup drone ya, SWAM. Kami mengalami kesulitan komunikasi Wi-Fi, delay besar antar drone atau antara drone 1 dengan ground station dan drone 2. Jadi ini ada riset ini Pak, rombongan ini drone gitu Pak. Ada bisa drone bicara dengan Ibu Estianti. Ibu Estianti Kawati. Ya, Bu Esti, silakan Bu. Silakan Bu, mungkin ada beberapa yang mau saya tanyakan. Ini Ibu terbang dari satu GCS dengan 2 pesawat atau masing-masing Bu? Iya Pak Herman, terima kasih. Pak Edi juga terima kasih. Iya, kami mencoba mensinkronkan ini ya, 2 drone gitu untuk terbang dalam mungkin leader follower begitu. Jadi untuk disinkronkan begitu. Drone-nya sih drone kecil Pak, ya, drone mainan ya, bukan yang seperti Bapak ini begitu. Nah, cuma memang kesulitannya memang masih dalam komunikasinya. Jadi dalam komunikasi delay besar, jadi biasanya suka miss itu dalam perjalanan, tahu-tahu satu drone melenceng kemana begitu. Oke, di dalam GCS ini Ibu menggunakan satu modul komunikasi? Iya, satu modul komunikasi Pak. Ininya baud rate-nya di berapa? 115? 1.600 kalau nggak salah ya. Baud rate 1.600? Iya, kalau nggak 9.600. Nanti saya lihat lagi Pak. Oh, sebaiknya Bu ya, kalau mau untuk kami belum ke sana, tapi kami saat ini sedang mengembangkan kamikaze drone. Kamikaze itu drone ini kami menggunakan power dari jet, tapi di ground control kami menggunakan 2 komunikasi. Jadi masing-masing pesawat komunikasi dengan satu ID masing-masing, jadi tidak berbenturan. Kalau menggunakan 2 drone, kami pernah coba, memang delay-nya besar karena delay pertama itu adalah dari delay komunikasi sendiri, Bu. Jadi dari drone ke pesawat, dari drone ke GCS maupun dari GCS ke pesawat itu sudah delay sendiri. Karena kita menggunakan radio komunikasi pasti ada delay. Nah, kalau data yang kedua belum terkirim, data pertama masuk. Jadi dia akan melakukan, walaupun Ibu sudah melakukan istilahnya itu data tapping ya, maksud itu datanya sudah diatur ya. Iya, sudah dimaksudkan Pak. Iya. Jadi saran saya masukan itu kalau bisa Bu, Ibu cari komunikasi yang latensinya kecil. Latensinya itu, jadi delay-nya itu kecil, ya, di bawah 10 mikrosecond kalau bisa. Karena memang kalau banyak ini dari delay dari pengiriman datamu sendiri dengan menggunakan satu saja itu delay-nya besar. Apalagi kalau menggunakan 2 dengan satu komunikasi. Kami pernah melakukan itu, bukan di SWAM tapi di pesawat, di multirotor kita coba. Terus kami putuskan menggunakan 2 komunikasi yang berbeda, 3 komunikasi yang berbeda, tapi 1 GCS. Di 1 GCS, tapi 3 komunikasi yang berbeda. Jadi di ID masing-masing untuk masuk ke dalam GCS kita. Nah itu lebih aman, dan so far kami baru mampu sampai 3 pesawat dulu. Target kami memang ke 10 pesawat. Kita juga coba mempertimbangkan opsi lain ya dari sisi komunikasi ini.
Tapi kalau memang bisa menggunakan dua komunikasi yang berbeda saja dulu untuk melihat perbedaannya. Kan masih dalam bentuk riset ya Bu ya. Riset and development, jadi menggunakan dua komunikasi di ground yang berbeda. Apakah lebih baik atau sama saja atau gimana? Oke, baik, terima kasih informasi masukannya Pak Herman. Sama-sama Bu. Berikutnya pertanyaan dari Pak Eldiansah ini Pak. Sistem kontrol apa yang digunakan drone tersebut untuk menghadapi turbulensi di udara? Atau misalnya ketika berhadapan dengan ini tadi kecepatan angin di atas 28 meter per sekon, Pak. Jadi untuk menghadapi turbulensi di udara dan juga kecepatan angin di atas 28 meter per sekon, ini sistem kontrolnya gimana nih, Pak? Pak Heldi, as usual, pertanyaan yang agak sulit ya. Jadi gini Pak, masalah turbulensi. Drone, semakin besar drone, secara teknikal dia akan mampu terbang dengan kecepatan lebih besar dibandingkan drone yang kecil. Tentunya kita punya perhitungan-perhitungan teknis sebelumnya, dan drone ini walaupun besar, dia punya keterbatasan maksimum. Jadi punya limit juga, tetap ada limitnya. Limit dari apakah itu dari angin, turbulensi seperti apa. Dan hal yang menarik, pada saat kami mengembangkan Wulung tahun 2007, terbang di Nusa Biru, Pangandaran, itu memang area itu di atas laut dan dekat bukit. Jadi memang sekali di daerah barat, arah barat dari Nusa Biru, Pangandaran itu turbulensi di sana. Dan kami tidak antisipasi itu sebenarnya. Begitu terbang, kenapa data di ground control kita itu data flight instrumennya itu bergerak tidak beraturan. Jadi sempat kita berpikir apakah ini error dari sensornya, pengukuran sensornya, atau memang kondisi di sana. Kemudian kita lihat dari kameranya, ternyata memang di sana ada turbulensi. Tetap yang namanya turbulence dan angin dalam drone itu mempunyai keterbatasan. Makanya sebelum kita terbang, itu ada namanya free flight briefing. Free flight briefing inilah kita akan kita dapat informasi lengkap dari Departemen Perhubungan tentang jarak izin terbang kita yang sudah kita dapat, kita verifikasi ulang. Terus ketinggian terbang kita verifikasi ulang. Kita dapat informasi dari BMKG tentang cuaca di sana untuk misalnya 5 jam ke depan, 3 jam ke depan, kecepatan angin, arah angin. Itu semua kita collect data-data itu. Kalau memang di satu titik jalur utama kita itu ada potensi turbulensi yang cukup besar, kita bisa merubah jalur terbang kita. Sebenarnya itu kita hindari sebenarnya untuk drone ini. Tapi apabila masuk ke dalam turbulence, itu tadi tergantung dari pesawatnya. Power juga pengaruh, dimensi pesawat pengaruh. Seperti itu. Semakin besar, logikanya dia semakin mampu untuk bertahan dalam situasi turbulen yang relatif kelas menengah seperti itu. Pak Rian, sedikit tambahan Pak Edi, pertanyaan lagi boleh Pak Edi, sedikit aja. Ya, silakan Pak. Pak Heldi, silakan. Pak Heldi. Ya, Pak Rian, mohon maaf terputus tadi. Sedikit tambahan pertanyaan boleh Pak ya? Oh ya, silakan Pak. Ya, tadi pertanyaan saya menyangkut ini Pak. Kalau drone ini digunakan untuk monitoring pipeline ya, terutama untuk gas pipeline kita kan bisa ratusan kilometer ya. Nah ini kan bisa menerobos kontur yang macam-macam, baik itu di di pegunungan ataupun di tepian pantai misalkan. Nah ini kalau kita gunakan drone ini untuk inspeksi untuk security atau monitoring sistem pipeline kita.
Nah, pertanyaan saya menyangkut ke situ. Jadi kalau untuk dia sampai kemampuannya yang selama ini yang digunakan oleh Pak Rian itu untuk inspeksi pipeline katakan, pernah nggak digunakan? Kemudian sampai sejauh berapa kilometer dia maksimal bisa digunakan? Terima kasih. Kalau saya pribadi untuk pipeline belum pernah menggunakan, tapi untuk inspeksi jalan. Infeksi jalan itu kita pernah menggunakan drone ini sejauh 40 km, yang kecil Pak, yang kecil. Jadi tergantung. Jadi semua drone yang akan kita gunakan itu tergantung dari outputnya seperti apa, requirement dari user seperti apa. Pak Hedi tadi minta 100 km misalnya. Nah, kita tidak bisa menggunakan drone yang kecil. Kita harus menggunakan drone yang besar. Tapi menggunakan drone yang besar dengan jarak 100 km itu tergantung juga sensor yang digunakan. Apakah menggunakan kamera HB biasa, atau menggunakan multispektral, atau menggunakan infrared seperti itu untuk sensornya. Nah, kalau untuk yang jarak jauh, itu biasanya kita menggunakan fixed wing. Karena yang paling visible untuk terbang jarak jauh itu adalah fixed wing. Jadi tergantung jaraknya juga. Nah, nanti dari situ kita akan menyiapkan pesawatnya. Kalau untuk apakah mampu untuk pipeline monitoring itu sensornya, bukan drone-nya. Sensornya. Sensor misalnya pipeline itu ingin tahu tentang kita menggunakan thermal imaging. Nah, kita pengen tahu ada kebocoran misalnya di sambungan-sambungan pipa seperti itu. Nah, dengan kita menggunakan thermal imaging itu beratnya berapa? Beratnya juga mempengaruhi dari drone yang akan digunakan. Jadi banyak parameter-parameter yang akan kita gunakan dari user biasanya, user requirement, sehingga kita memutuskan suatu jenis drone dengan tipe tertentu, dengan untuk output itu biasanya bukan di drone-nya masalahnya. Masalahnya di sensor yang akan dibawa. Seperti itu. Itu bisa, untuk pipeline monitoring bisa, jalan bisa. Tapi itu tadi Bang, di Indonesia kita aturannya belum begitu ketat sebenarnya. Jadi kesadaran dari teman-teman yang menggunakan drone ini kadang-kadang masih kurang ya di lapangannya. Mereka terbang saja ketinggian sampai 500, sedangkan aturan kita terbang maksimum 150, radius 2 kilo. Nah, jadi kadang-kadang itu lepas dari situ boleh, tapi harus izin dari Kementerian Perhubungan, dapat izin dari Airnav, pilotnya juga harus tersertifikasi. Jadi sudah harus banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, biasanya itu yang membantu itu adalah usernya. Jadi kita dapat dulu area of interest-nya, outputnya seperti apa, dan itu kita bisa memutuskan drone yang akan kita gunakan, sensor yang akan kita gunakan. Untuk pipeline bisa. Dan sudah banyak digunakan untuk pipeline monitoring, terutama di negara-negara Middle East. Ya. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Sudarto. Apakah pernah dicoba UAV langsung connect ke klien atau command center via internet dengan koneksi selular, Pak? Yang pengalaman saya belum pernah, Pak. Jadi yang sudah pernah kami lakukan adalah kita uji coba waktu itu dengan Kostrat. Pesawat kita terbangkan di Kepulauan Seribu. Kemudian dari ground control, tapi itu menggunakan radio, Pak. Masih menggunakan radio komunikasi ke ground control. Ground control ini yang kita connect melalui satelit ke Jakarta, ke Kostrat. Itu pernah kita kerjakan, dan itu memang videonya itu bisa dilihat dari ground control walaupun pesawatnya terbang di Kepulauan Seribu. Itu pernah kita lakukan pada saat latihan bersama antara Kostrat dengan Sokkom Australia. Kalau langsung belum. Ya. Terima kasih Pak. Ini lanjut lagi Pak Budi. Ini Budi Santoso. Ini pertanyaannya ada 6 buah Pak. Yang pertama, tipe drone apa saja yang telah dibuat selain fixed wing? Ini yang dilakukan oleh IPCD ini Pak. Ini pertanyaan mengenai IPCD. Jadi tipe drone apa yang dibuat selain yang fixed wing? Baik. Mau satu-satu atau langsung? Satu ya, oke.
Satu. Baik, terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Kami di IPCD saat ini fokus ke drone kelas tactical dan kelas Mali. Karena untuk kelas backpack yang fixed wing ya, kami semua tidak bermain di kelas multirotor. Karena kelas multirotor itu sudah banyak produsen yang membuat multirotor. Jadi sudah banyak sekali Pak. Dan itu bisa dari harga yang murah sampai yang mahal sudah banyak. Jadi mungkin kebijaksanaan dari manajemen kami tidak bermain di drone-drone yang kecil, jadi kami bermain di drone kelas tactical menengah sampai ke kelas Mali, medium endurance. Untuk pesawat saat ini kami fixed wing semua Pak, tidak ada yang multirotor. Tapi kalau ada yang membutuhkan untuk membuat multirotor atau itu kita bisa kerjakan by request. Pertanyaan nomor 2, berapa kemampuan produksi per bulan atau per tahun? Ini mau beli nih Pak, Pak Budi. Ya Pak. Baik, terima kasih. Kami muncul dengan 2 produk target drone dan kelas Mali ini. Saat ini SDM yang kami punya itu sekitar 20 orang. Untuk target drone sasaran tembak, dalam 1 bulan kami hanya mampu produksi 2 unit. Untuk Mali yang besar, dalam 6 bulan kami mampu produksi 1 unit. Karena memang permintaan drone yang besar ini tidak setiap tahun. Jadi ini kami kerjakan selama 2,5 tahun, 2 unit prototipe, mulai prototipe sampai terbang, dan sampai saat ini belum proses sertifikasi dari IMA. Begitu Pak, jadi dari SDM yang kami punya juga keterbatasan seperti itu. Tapi kalau memang nanti dari sisi user membeli, customer ingin membeli misalnya, saya mau butuh setahun 20 unit target drone, itu bisa kita kerjakan. Karena kami akan membuat sistem sistem manufacturing tersendiri sesuai dengan customisasi dari usernya. Pertanyaan nomor 3, pasarnya kemana selain dalam negeri, Pak? Saat ini drone-drone dari IPCD untuk militer di dalam negeri, Pak. Dan dua-duanya sudah pengadaan. Yang besar ini pengadaan di Mabes TNI. Dan insya Allah akhir tahun ini, tadinya kita bulan April ini kita akan uji coba di Natuna tadinya, tapi karena COVID dan sebagainya itu ditunda, dan proses sertifikasi akan kita lanjutkan di bulan Agustus, karena dalam 2 bulan ini kita butuh mengurus administrasi izin terbang karena pesawatnya sudah termasuk kelas pesawat berawak 700 kg. Mesinnya pun sudah mesin mikro dan terbang di ketinggian 20.000 feet kalau dari spesifikasi mesin. Penggunaan di military, tapi kami juga pernah membuat beberapa pesawat-pesawat drone yang kecil untuk penggunaan komersial untuk foto udara. Pertanyaan nomor 4, berapa persen nih komponen lokal yang digunakan nih Pak? TKDN-nya Pak? Kami sempat didatangi oleh tim dari Sukopindo, Pak, setahun yang lalu, menanyakan tentang TKDN ini, local contents-nya seperti apa, berapa banyak. Gitu. Mereka sendiri sebenarnya juga belum mempunyai standar TKDN contoh. Servo ini tidak dibuat di Indonesia, tapi barangnya tersedia di Indonesia. Apakah itu termasuk komponen lokal? Ataukah termasuk komponen luar? Itu yang pertama. Engine pesawat, motor pesawat untuk pesawat drone yang kecil, itu tersedia di dalam negeri, banyak. Tapi tidak dibuat di dalam negeri. Nah, itu juga menjadi semacam, bukan kontroversi, ya, diskusi. Apakah ini termasuk barang luar, atau ini termasuk TKDN? Nah, akhirnya diambil jalan tengah.
di Jawa Tengah, barang-barang yang didapat dibeli di Indonesia itu dianggap produksi dalam TKDN walaupun produksi dari luar. Untuk target drone banyak komponen sebenarnya. Komponen-komponen yang menjadikan penilaian apakah produk ini TKDN-nya besar atau kecil. Dari desain, dari proses manufacturing, SDM ya Pak, terus dari material yang digunakan. Kalau untuk target drone, ini di atas 60% TKDN-nya. Kalau yang Mali, ini kita lebih banyak ke integrasi sistem, pembuatan part-part yang supporting part sekitar 40% TKDN-nya kalau kita yang besar. Karena kita masih bekerja sama dengan pihak luar dari sisi supporting teknologi, dari sisi komunikasi, dari sisi payload kamera, gimbal kamera pun kita dari luar, dan sistem avionik itu kita kembangkan bersama, tapi tetap dari luar juga. Kita kembangkan bersama sesuai dengan customize yang kita inginkan. Kita training software engineer kita keluar untuk mengembangkan avionik. Untuk itu salah satu program TOT-nya. Jadi untuk yang besar itu kita sekitar 40%, tidak banyak karena hampir semua komponen material dari luar, fiberglass dari luar, fiber karbon dari luar, propeller dari luar, engine dari luar, itu banyak dari luar. Termasuk brake, roda pesawat pun kita dari luar. Pertanyaan nomor 5 dan 6. Nomor 5, flight test dilakukan di mana? 6, biaya produksi per drone berapa, Pak? Oke, flight test saat ini sangat susah mencari tempat untuk uji, apalagi dengan peraturan yang sudah cukup ketat ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, bekerjasama dengan Airnav, juga bekerjasama dengan BMKG juga itu di sana untuk udara, cuaca dan sebagainya. Saat ini tempat yang paling ideal untuk menguji drone itu adalah di Nusa Biru, Pangandaran. Itu ideal kenapa? Karena di sea level. Di sea level itu semua sensor teruji pada kondisi idealnya di sea level. Jadi tempat yang paling ideal itu di sana, primadona sebenarnya di Nusa Biru, Pangandaran, dan dia menghadap ke laut lepas, ya, ke Samudra Hindia, di mana di sana itu pesawat-pesawat komersial sudah pada dalam ketinggian cruising altitude-nya. Jadi sudah di atas 20.000 feet, kita tidak ke sana. Jadi lebih mudah mendapatkan izin terbang, space area terbang dari Airnav maupun dari pesawat perhubungan di sana. Satu tempat lagi itu ada di Pusdik Kopassus Batu Jajar. Tapi itu areanya hanya sekitar 5 kilo saja radiusnya. Nggak bisa jauh-jauh karena sudah agak padat padat pemukimannya. Kalau yang untuk yang kecil-kecil, kalau dia multi rotor di lapangan bola selama terbangnya di bawah 150 meter, jaraknya tidak lebih dari 1 kilo, itu bisa masih dianggap pesawat aeromodelik begitu, walaupun ini drone terbangnya otomatis. Tempatnya banyak, kalau yang kecil, kalau yang besar kita harus lebih spesifik tempatnya dari sisi, kita melihat dari sisi safety-nya juga. Yang keenam apa tadi Pak? Sorry. Biaya. Kalau biaya, development itu mahal sekali Pak. Untuk drone aja mahal sekali, tapi karena sifatnya itu try and error. Kadang-kadang kita try and error sensor. Lebih tidak hanya dari sisi biaya berupa ada uang, tapi juga dari sisi waktu. Itu juga kita biayanya, waktunya itu mahal sekali, cukup lama. Kadang kita membuat suatu program schedule sekitar 3-6 bulan, tapi ternyata lebih. Nah, itu juga cost juga bagi kita. Kalau untuk harga jual ini, kalau drone itu tergantung dari negosiasi Pak. Kalau untuk kelas serupa di bawah kita, yang Aerostar itu, yang di tactical di bawah kita, itu kemarin Kementerian Pertahanan membeli lagi sekitar 4 unit seharga
hampir 600-700 miliar ya Pak. 4 unit drone klasifikasi Ribo ini. Drone ini mampu membawa muatan 250 kg, jadi drone ini nantinya rencananya oleh TNI AU akan diuji coba menggunakan guided missile, seperti itu. Kalau ini saya tidak tahu Pak, harga jualnya kemarin berapa kontrak dengan Mabes TNI. Pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Komang Mirtayasa. Sebentar lagi kita masuki musim kering, di mana masalah kebakaran lahan gambut banyak terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan daerah lain. Apakah sudah pernah dilakukan surveillance mapping sebelum pembakaran terjadi? Lalu kalau sudah terjadi kebakarannya, dengan institusi apa yang mesti dilakukan koordinasinya dan kemana reportingnya? Ini lebih ke aplikasi. Terima kasih Pak Komang pertanyaannya. Lahan gambut. 2 tahun yang lalu saya dengan BPPT dari ilmu kebumian di BPPT di Serpong itu mencoba melakukan pemetaan lahan gambut menggunakan kamera multispektral di ketinggian 300 meter di daerah Riau, Pak Indragiri, untuk memetakan luasan gambut karena 6 bulan setahun sebelumnya kita ambil lagi apakah lahannya itu masih luasan yang sama. Untuk kebakaran hutan sebenarnya sensor yang digunakan itu adalah cukup menggunakan sensor kamera RGB biasa, karena di situ kita bisa mengetahui titik koordinat dari titik api. Masalahnya ini nanti akan sangat yang akan sangat cukup menyita waktu adalah koordinasinya. Karena yang kita ketahui pada saat kebakaran hutan itu ada tim-tim lain dari pemerintah yang turun ke lapangan, kepolisian, TNI, pemadam kebakaran. Nah, sebenarnya ini lebih pas yang menggunakan ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Mereka yang lebih kompeten untuk mengoperasikan drone ini, sehingga mereka dengan informasi yang diterima menggunakan titik api bisa dikoordinasikan dengan yang lain. Tapi kita belum bicara masalah koordinasi untuk terbang ruang udaranya. Itu pun juga akan cukup menyita waktu masalah izin terbang, karena pada saat kebakaran biasanya ada helikopter bom, yang bom air, ada pesawat bom air juga seperti itu, dan itu juga dikoordinasikan. Yang paling berhak, yang paling berkompeten itu adalah untuk mendapatkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Basarnas. Pak Edi, mungkin tambahan ya. Pak Herman. Siapa? Oh ya, silakan. Tambahan sedikit. Kalau tidak salah sekarang itu sedang dilakukan koordinasi itu Pak, untuk istilahnya yang mengantisipasi kondisi yang akan datang ini. Ya. Apa Pak Herman sudah sudah mulai ikut di dalam tim itu Pak, begitu? Saya tidak dilibatkan di sana Pak, karena kebetulan yang kompetensi saya di engineering-nya Pak. Tapi beberapa kali memang kita diajak untuk diskusi tentang kemampuan dari teknologi drone ini dalam negeri itu terhadap koordinasi-koordinasi yang untuk kebakaran hutan seperti itu. Baiknya seperti apa, tipenya seperti apa, dari sisi teknis. Lebih banyak dari sisi teknis Pak kita diminta pertimbangannya, bukan kebijakan. Oke, terima kasih Pak Herman. Sama-sama Pak. Selanjutnya pertanyaan dari tadi ada Bu Esti lagi bertanya lagi. Apakah ada rasio untuk perkiraan yang cepat saja Pak antara dimensi airframe, kecepatan rotasi propeller dengan payload yang bisa dibawa oleh drone? Pertama, kita harus tahu berat total pesawat seperti apa. Berat total pesawat, misalnya menggunakan multirotor ya Bu Esti. Berat total pesawat yang akan kita desain termasuk membawa muatan kamera itu sekitar 6 kilo. Artinya
bukan propellernya Bu, desain propeller, tapi motornya Bu. Motor ini memiliki thrust berapa? Daya dorongnya berapa? Thrustnya, misalnya kalau dia total 6 kg pesawat kita paling tidak mempunyai thrust minimum. Kalau multirotor, minimum itu 80%. Atau 2 kalinya, sorry, 120%. 200% thrustnya. Jadi kita beli motornya, desain motornya yang mempunyai thrust daya dorong itu minimum setengahnya masing-masing. Contohnya, kita mendesain motor 4 baling-baling. Berat total 6 kilo. Berarti satu motornya Ibu harus paling tidak minimum 1,5 kilo thrustnya. Daya dorongnya. Nah, 1,5 kali 4, 6 kilo. Itu pun biasanya kalau sama dengan beratnya, di power throttle di 70% dia 2 kilo. 2 kilo dikali 4, 8 kilogram. Nah, itu di 50% sudah bisa naik. Keuntungannya adalah konsumsi dari power listriknya itu lebih bagus dibandingkan dia di throttle yang thrust yang pas-pasan dengan berat pesawat. Propeller akan mengikuti karena dari motor dia akan dari manufacturing dengan membeli motor tipe ini kita akan dikasih tahu tuh Bu, propeller ukuran diameter 10 inch, 11 inch, 12 inch itu mempunyai thrust berapa kilo masing-masing. Ada di manualnya. Oke Pak, terima kasih. Soalnya kan biasanya kami pakai jadi gitu, jadi ya kalau ada kebutuhan khusus ya. Ibu di fixed wing atau di multirotor? Multirotor, 4 quadrotor Pak. Quadrotor ya. Jadi quadrotor totalnya Ibu kira-kira berapa? Itu thrust per motornya itu 1/4 minimal itu. Kalau bisa lebih dari 1/4-nya. Jadi kalau 4 motor, 6 bagi 4 sekitar 1,5 kilo. Kalau bisa Ibu cari yang motor 2 kilo minimal. Itu lebih mudah untuk dia naik dan lebih stabil. Sisi kebutuhan bakar. Karena kalau kita pas-pasan, cepat panas biasanya Bu. Terus speed controllernya, kalau dia panas, sekarang tuh punya sistem auto shutdown. Nah, begitu AC-nya mati, motornya mati. Begitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Herman. Sama-sama. Pertanyaan berikutnya, ini Pak, dari Pak Sudarto lagi, dengan keyakinan bahwa FCU yang dibuat lokal ini lebih handal dari FCU yang ada di pasaran seperti Hawk atau APM dan lain-lain, apakah ada rencana FCU-nya ini dipasarkan secara terpisah? Iya Pak, kami sudah menjual untuk pesawat yang kecil Pak. Untuk pesawat yang tipe di bawah, untuk berat pesawat di bawah 10 kilo, kita sudah membuat. Oke, berikutnya lagi ini dari Pak Heldiansyah. Ya, ini pertanyaan berikutnya Pak Heldiansyah nih. Apakah IPDC ini juga membuat drone yang applicable untuk hydrocarbon hazardous zone? Peruntukannya untuk flare stack inspection. Itu pertanyaannya Pak. Ini baru nih. Terbangnya di area terbuka. Ini Pak, storage tank. Hydrocarbon storage tank inspection. Yang saya tahu belum ada Pak. Belum ada yang saya tahu ya Pak ya. Tapi kalau untuk di dalam suatu storage tank ada drone, itu challenge sebenarnya Pak. Belum pernah kita coba. Ya karena flare stack gimana Pak yang inspeksi flare stack tadi, hydrocarbon flare stack inspection. Itu area terbuka ya Pak? Terbuka Mas Rian, karena flare stack kan tinggi sekali, kadang-kadang di atas 100 meter ya. Jadi kalau kita menurunkan orang untuk naik ke atas itu resikonya juga. Oke. Bisa menggunakan multi rotor Pak ya, yang drone bersifat vertical take off landing.
tapi tidak menggunakan bahan bakar, Pak. Jadi menggunakan power baterai. Itu lebih aman. Kalau bahan bakar dia akan dan mungkin akan terpicu terlalu dekat, dia akan berbaur ininya. Tapi kalau menggunakan baterai termasuk cukup lebih aman karena kan tidak terlalu dekat nanti. Itu di foto ininya, plastiknya. Di foto ya. Iya. Ketinggian berapa? Biasanya kita stacknya itu, tipnya itu yang kita inspeksi. Jadi untuk perlu di maintenance kah atau gimana kondisi metal dan sebagainya. Sensornya apa? Panas, thermal imaging atau kamera biasa atau? Ya, enggak, ini yang visual yang kita inginkan, ya. Visual. Visual ya. Bisa Pak pakai multirotor. Ya, visual. Dari bawah ground sampai ke tip? 100 meter? 200 meter? Kurang lebih 100-an meter. Ya. Pakai multirotor bisa Pak digunakan, nanti sensornya kita sesuaikan dengan output Bapak. Kalau hanya untuk foto saja itu seperti kita foto jaringan listrik Pak, sutek. Kita terbang di pinggirnya, dipoto untuk melihat, tapi menggunakan sensor thermal imaging karena kita pengen tahu kebocoran dari sambungan-sambungan di sutek itu, di tiang-tiangnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini berikutnya lagi Pak, masih ada beberapa ini Pak. Sebentar Pak, saya mau hidupin lampu sebentar Pak. Sebentar. Oh iya ya. Halo? Ya. Ya Pak, ini pertanyaan dari Pak Dasrianto. Mohon izin bertanya apakah drone yang diproduksi mempunyai hak paten dan bagaimana SOP menggunakan drone berkapasitas besar dan apakah engine juga terkalibrasi berkala? Terima kasih. SOP, ulangi lagi Pak, punten. Drone yang diproduksi IPDC ini mempunyai hak paten atau ada patennya enggak? Kemudian SOP menggunakan drone berkapasitas besar. Ini SOP-nya seperti apa? Kemudian apakah engine perlu dikalibrasi secara berkala? Ada 3 pertanyaan ya ini berarti ya. Oke, yang pertama masalah paten. Software itu tidak bisa dipatenkan yang saya tahu. Jadi biasanya yang dipaten itu adalah brandnya, merek dari drone tersebut. Misalnya yang namanya IPCD Mali, kita patenkan IPCD Mali. Kalau software itu nggak bisa dipatenkan Pak Dasrianto, termasuk kalau hardware juga, karena begini, hardware dan software dari satu drone itu unik ya, customized ya. Jadi kalau misalnya hardware ini diinjek software dari sistem yang lain, 100% kemungkinan dia akan fail, tidak akan bisa bekerja. Karena software dan hardware dalam suatu sistem flight control itu satu kesatuan desain. Jadi bukan bisa diinjek dengan sistem program yang lain karena itu tadi sifatnya customized. Itu yang dari sisi paten. Jadi software flight control itu tidak bisa dipatenkan. Yang bisa dipatenkan adalah brand merek dari produk. Desain pesawat pun demikian, tidak kita patenkan karena berubah sedikit desain dari pesawat akan berubah. Itu jadi sampai saat ini kita tidak pernah mematenkan produk kita karena software itu IP ya, intellectual property, dan bisa kita patenkan seperti itu. Yang kedua, SOP yang besar. Dengan adanya peraturan dari Kementerian Perhubungan, dari TNI juga mengeluarkan beberapa persyaratan. Untuk drone yang besar ini, proses untuk bisa mendapat sampai izin terbang itu butuh waktu sekitar 1-2 bulan. Izin dari Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, itu juga izinnya harus kita dapatkan. Melengkapi dari jarak terbang, jarak terbang, ketinggian terbang, itu juga harus kita lampirkan pada saat pengajuan izin. Drone yang juga, pilot drone-nya juga harus tersertifikasi, apakah dia capable untuk itu atau tidak. Ada semacam kuesioner yang harus diisi. Terus dari sisi airnav-nya, pemakaian ruang udaranya juga kita akan ditentukan, kita request
satu hari kita akan terbang dari jam berapa sampai jam berapa. Itu kalau untuk yang besar sekarang sangat-sangat ketat aturannya, Pak Dasrian. Engine tadi gimana Pak? Perlu di engine yang besar umumnya itu menggunakan piston engine atau jet engine. Jadi maintenance-nya sudah ada dari manufacturing, data log untuk logbook maintenance. Jadi kita mengikuti logbook maintenance saja, seperti maintenance engine pesawat pada umumnya. Jadi nggak perlu dikalibrasi ya Pak? Oh, nggak perlu dikalibrasi. Cukup mengikuti standar maintenance-nya. Kemudian kalau memang ada kelainan, misalnya dari sisi vibrasi engine atau piston, ada bunyi-bunyi, ya itu memang harus dicek lebih mendalam. Bukan dikalibrasi, tapi di overhaul engine seperti kendaraan. Baik. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih, sama-sama Pak Dasrianto. Berikutnya Pak Robi Azari Ahmad. Apa bedanya FCU untuk pesawat kecil dan pesawat besar seperti Male? Ada bedanya Pak, FCU fungsinya sama, tapi umumnya untuk pesawat-pesawat berbadan besar, Male gitu, itu biasa mereka sudah menyiapkan dari sisi hardware-nya dan software-nya itu redundant system Pak. Kalau kita teknik Sikado tuh di Negara itu ada redundant systemnya, backup system. Jadi untuk pesawat yang besar karena biasanya menggunakan redundant sistem sampai 3 lapis, 2 atau 3 lapis redundant system. Kalau yang kecil biasanya hanya satu microcontroller saja, tapi kalau yang besar bisa sampai 2 sampai 3 microcontroller, GPS-nya ada sampai 4, airspeed-nya ada sampai 6. Jadi kalau ada yang fail bisa digantikan sistem backup-nya. Karena yang besar ini biasanya memiliki tingkat input data yang harus banyak yang dikontrol seperti itu. Terakhir Pak, ini sebelum jam 6 nih, saya teringat ada misalkan nih ada kasus Pak, ada kebutuhan membawa vaksin di daerah terpencil, misalnya di Papua itu kan ya. Wah ini jaraknya jauh, tapi mungkin berat vaksinnya nggak besar itu, nggak berat itu Pak. Nah itu mungkin nggak itu membawa vaksin yang ratusan kilometer barangkali gitu ya? Bisa, memungkinkan Pak. Drone ini memungkinkan, teknologi drone ini memungkinkan untuk salah satu payloadnya itu muatannya itu adalah membawa vaksin. 3 bulan yang lalu di Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan sudah mulai dibicarakan kemungkinan untuk suplai peralatan medis, Pak ya. Tidak hanya vaksin, tapi peralatan medis di pulau-pulau terkecil menggunakan drone yang medium, ya, yang mampu bawa muatan sekitar 25 kg sampai 50 kg, fixed wing maupun VTOL di daerah terpencil. Sangat memungkinkan Pak drone ini digunakan, tergantung nanti dari kontur wilayah. Itu juga mempengaruhi sebenarnya. Apakah dia punya fasilitas, kalau kita menggunakan pesawat fixed wing, ada fasilitas take off dan landingnya, landasannya seperti apa nanti, sangat memungkinkan. Dan DHL di luar negeri ya, tidak di Indonesia, DHL dan beberapa perusahaan package sudah uji coba menggunakan drone untuk pengiriman paket-paketnya. Sebenarnya sama saja kalau vaksin atau obat-obatan atau alat-alat untuk apalagi COVID sekarang menggunakan drone itu mungkin, tapi aturan kita sekarang yang belum sampai ke sana aturan penggunaannya seperti itu. Jadi kalau pemerintah ya kita harus ikutin aturannya dulu, atau kita hanya membuat untuk aturan, itu pemerintah nanti yang akan mengkoordinasikan antar instansi. Baik Pak, ini waktunya sudah jam 6, kurang 2 menit dan sudah dan segala macam. Kita akhiri sampai di sini, tapi sebelumnya tolong kita foto dulu. Videonya tolong diaktifkan semuanya nih yang masih tersisa. Terima kasih Pak Herman Adarian. Terima kasih Pak. Ibu dan Bapak sekalian yang sudah bergabung, dan ini kesan-kesan di chat ini sangat bagus, presentasinya luar biasa, knowledge sharing yang bermanfaat.
Ya mudah-mudahan bisa untuk mempromosikan teknik fisika di masyarakat, Pak. Ini kita satu lagi, ini, Pak. Pak, foto. Satu lagi, Pak. Kebetulan Ya. di tim saya itu untuk software engineer-nya kita ada juga dari teknik fisika juga, yang udah mulai ikut mengembangkan dari sisi software development. Baik, kita foto dulu ini. Pak Irsad atau Pak Justin ini yang mau foto ini? Pak Irsad nih yang apa videonya juga. Oh ya. Ya. Baru halaman 1. Baru halaman 1 ya. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Pak Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Saya dikasih waktu. Besok sore ada